Marilah di bagian awal ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan pada malam hari ini. Saya tadi kurang dapat info yang update juga dari Pak Kabid dan kawan-kawan. Mungkin tadi Pak Adi supaya kita masuk gitu ya. Saya minta waktu setelah beliau, banyak tidak. Tapi ada juga hikmahnya sedikit relax dari sedengar keluar menyanyi dan kemudian di grup juga ada fotonya, tadi ada video juga. Oh, ada nyanyi ya. Diam-diam saya perhatikan. Nah, mungkin sebagian peserta nggak tahu dia ada di dalam. Padahal saya orang dalam. Jadi besok kalau mau belajar lagi, kalau hubungi orang dalam. Selanjutnya salam salam dan bagi kita kirimkan pada junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kabid beserta seluruh kompas panitia yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh peserta. Sehat ya sampai hari ini hari kedua. Alhamdulillah. Tapi itu malah jauh teman-teman. Ibu lagi jauh. Ibu dikasih Setelah 2 hari. Oh, menyenangkan pertama semalam kan boleh ya boleh tidak. Tapi Pak Kabid sudah menggarisbawahi. Tapi itu bentuk fasilitas ya. Kadang-kadang pengalaman sebelumnya kegiatan kita 3 hari 2 malam. Hari ketiga tidak ada lagi, tidak mau penginapan malamnya. Jika kalau kegiatannya sampai larut, kasihan juga. Apalagi sekarang musim penghujan, mau pulang, ada yang menggunakan motor dan sebagainya. Kur bisa di-create oleh Pak Kabid, sehingga bisa jadi 3 malam. Malah ada yang super juga, bisa tambah lagi 1 malam. Ya. Baik, malam hari ini saya kalau materi ini sebetulnya masih hangat. Tadi di provinsi kita ada sosialisasi tentang namanya SIDETA ya. SIDETA itu akronim dari saya sendiri belum apa tadi, apresiasi desa wisata ya. Nah, pas sebetulnya dengan materi, dengan peserta malam hari ini juga tema pelatihan kita ya. Baik, jumlah kita semuanya 40 sesuai ya. Ada yang kurang sehat dan sebagainya. Ada yang minta izin? Ada berita? Nah, dari profil peserta kami lihat, silakan langsung Pak. YouTube. Boleh langsung. Dari profilnya saya lihat agak sedikit beda juga kali ini karena memang proses rekrutmennya beda. Kenapa beda? Karena memang ada pola yang kita lakukan mencari kuantitas dan kualitasnya jelas jumlahnya 40. Kalau kualitasnya kita berharap ada feedback yang bisa kita terima, kita lakukan bersama-sama setelah ini. Ada juga wajah-wajah lama memang ikut peserta pelatihan ini. Mudah-mudahan semakin pengayaan yang baru kami ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan juga setelah ini di lokus atau tempat kita masing-masing. Kenapa itu penting? Karena dari pelatihan ini yang desa wisata khusus ini memang kedua seperti yang kami sampaikan di laporan kemarin ya. Tapi kalau pelatihan peningkatan kapasitas ini sebetulnya sudah sering juga dilakukan sebelumnya, tapi yang khusus desa wisata ini yang kedua, di tahun kedua. Nah, kita baik itu pelatihan desa wisata maupun pengelolaan wisata, jujur saja kita akui di Kabupaten Agam, kalau dilihat daripada potensi, kita memiliki potensi semua. Dari sisi kelembagaan, kita rata-rata sudah punya Polnarwis ya. Coba tunjuk tangan yang di dalam forum ini yang belum ada Polnarwis di tempatnya. Ada? Sudah semua? Nah, semua. Ya. Nah, artinya kelembagaan kita sudah punya. Tapi jujur kita akui,
Kalau saya melihat dari udara pakai drone, Pok Darwis di Agam itu mappingnya kondisinya hampir sama. Secara produktivitasnya, otokritik terhadap kita sendiri, aku jujur akui belum begitu menggembirakan. Memang tidak melalui sebuah penelitian, bukan pengamatan saja. Kenapa demikian? Persoalannya adalah pertama, karena memang kelompok ataupun organisasi itu sendiri masih kental soal sosial kemasyarakatannya di dalam, belum bisnis oriented, sehingga anggota Pok Darwis itu beranggapan atau harus gimana lagi, memang itu faktanya, kelompok sadar wisata belum memberikan feedback ekonomi kepada personal yang terlibat dalamnya. Tuh. Nah, kemudian persoalan lagi adalah Pok Darwis itu muncul setelah ada objek wisata yang tumbuh dan berkembang di situ, lebih populer, dan itu dikelola oleh kelompok-kelompok swasta kah, bersama-sama kah. Contoh terdekat saja mungkin di Lawang, tidak ada Lawang Puncak, Lawang Park dan sebagainya. Dan itu berada di satu kesatuan dengan wilayah kerjanya desa wisata ataupun Pok Darwis tadi. Nah, tentu ini perlu komunikasi lagi antara Pok Darwis dengan pengelola wisata itu, bagaimana meng-create-nya supaya di dalam pemberdayaan masyarakatnya, pengembangan desa wisatanya, nagari wisatanya itu ada yang harus bisa diformulasikan lagi. Nah, ada juga yang sudah tumbuh, misalnya di Teratak Kamang ada Batroyo sudah tumbuh, kemudian muncul Pok Darwisnya. Nah, rata-rata memang Pok Darwis itu muncul di tempat-tempat desa wisata yang sudah ada, tempat-tempat wisata populer. Tapi tidak begitu 100% juga semuanya. Ada beberapa yang mulai dari awal, kemudian mencoba membangun baru. Masih terbatas sarana prasarana, itu kelemahannya. Nah, tentu semua persoalan-persoalan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain desa wisata di Agam. Untuk itu ke depan mungkin barangkali sebuah harapan bagi kita bersama adalah bagaimana motivasi kita tumbuh untuk menggerakkan potensi yang ada, menggerakkan lembaga yang ada. Terkait dengan motivasi ini, ada beberapa cara dilakukan pemerintah dari aspek pemerintahan dulu ya. Pemerintah pusat membuka peluang dengan namanya Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI. Caranya bagaimana? Semua nagari wisata menginput datanya, potensinya itu di dalam jaringan desa wisata atau yang disingkat dengan jadesta.com. Ada yang belum masuk nagari wisatanya di dalam itu? Dalam yang di ruangan ini 40 nih, ada nggak yang belum memasukkan datanya ke jadesta.com? Belum. Di Panampung saya rasa belum itu. Belum ada ya? Udah. Belum. Waktu itu udah daftar, Pak. Udah masuk di Jadesta. Oke, itulah alhamdulillah. Ada yang belum? Nah, Jadesta.com itu sumber data yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk melihat potensi nagari wisata yang ada di Indonesia. Di kita di Kabupaten Agam selama 2 tahun terakhir, di tahun 2021 cukup baik kondisinya ketika kita mencoba mengusung beberapa nagari wisata di Kabupaten Agam untuk ikut dalam lomba Anugerah Desa Wisata. Jadi siapa yang masuk di dalam jadesta.com, otomatis nanti orang akan melihat di situ, ditambah lagi dengan kelengkapan lainnya sesuai dengan kriteria penilaian. 2021 itu ada 4 yang sempat masuk ke 300 besar. Si Marasok di Kecamatan Baso, si Anok Anam Suku di Ampekoto, ada dari Sianok hadir. Ada ya. Kemudian Lawang di Batur,
dan ada Sungai Batang di Tanjung Raya. Nah, kemudian ketika dia mengerucut menjadi 100 besar, tinggal Lawang dan Sungai Batang, dia mengerucut lagi menjadi 50 besar, tinggal Sungai Batang. Kemudian di tahun 2022 memang agak sedikit kurang kita, hanya sampai 100, 300 ya. Nah, sampai 300 ya. Di situ endingnya terakhir masuk dengan Lawang, 100 sama masuk lagi. Nah, kalau dilihat dari trennya tahun sebelumnya, kan berarti terjadi penurunan kita. Pertama, penurunannya adalah tidak masuk 50 besar. Yang kedua adalah tidak masuk 100 besar. Ya kan? Mundur. Apakah memang kita tidak bergerak cepat? Jadi, tapi semuanya memang tergantung daripada data yang di-input tadi. Nah, kalau tidak terpenuhi datanya, bagaimana merekayasa itu juga tidak akan bisa. Karena dia kelompok wisata itu penilaiannya desa wisata itu kan by proses dan bisa menjawab ujian benar salah. Harus dilengkapi dengan bukti-bukti. Misalnya sudah pernah menyusun pakai tur, kemana saja dijual, apa saja bentuknya, mana dokumentasinya. Ya. Nah, tapi bagi kita itu tidak persoalan karena kita masih punya kesempatan di masa yang akan datang. Nah, kemudian sekarang di Sumatera Barat juga mulai berkembang. Tadi yang seperti kami sampaikan ada semacam penilaian juga apresiasi terhadap desa wisata yang ada di Sumatera Barat. Ini akan kita follow up nanti melalui surat dan sebagainya. Namun demikian tentu kita akan coba sekilas membayangkan kepada kita bersama. Silakan, lanjut yang kriterianya ya. Nah, ini schedule-nya dulu, schedule ya. Schedule-nya itu 14 Juni 2022 tadi rapatnya di tingkat provinsi. Kemudian pada tanggal 25 Juni nanti akan ada verifikasi data desa wisata yang dikirim ke kabupaten kota sekaligus penentuan 5 nominasi ya. Dan dari yang akan dilombakannya ditentukan nanti 5 nominasi. Berarti kalau kita lihat sekarang waktunya kan tinggal 10 hari ke depan kita melengkapi data-datanya ya. Nah, kemudian tanggal 27 sampai 4 Juli itu visitasi ke desa wisata. Nah, yang masuk 5 nominasi ini akan dikunjungi. Terus yang selanjutnya tanggal 7 Juli akan ada penentuan ranking Sideta, dan 11 sampai dengan 20 Juli itu penandatanganan sertifikat dan SK gubernurnya, dan penganugerahan akan dilakukan di masa selanjutnya. Artinya tetap tahun ini mungkin momennya dicari, momen penganugerahan itu dicari. Nah, apa syarat ketentuannya? Pertama adalah kabupaten kota itu diminta mengusulkan 3 nagari wisata. 3 nagari wisata maksimal, minimal tentu 1. Yang kedua, desa wisata itu tidak masuk dalam 100 ADWI nasional tahun 2021 dan 2022. Kalau begini sudah terjadi, kesempatan Lawang dan Sungai Batang tentu tidak bisa ikut ini. Ya. Selanjutnya, menginput data berbasis digital dan diunggah berdasarkan link paling lambat 23 Juni 2022. Kita akan siapkan linknya saat menjelang ini, saat pendaftaran ini. Kemudian tema tahun ini berkelanjutan bersih dan kreatif. Kelanjutan itu identik dengan bagaimana kita mengelola misalnya wisata alamnya, tidak kita rusak, bersih, dikaitkan dengan bersih juga demikian ada faktor lingkungannya yang kita jaga, dan juga terkait dengan kreatif, bagaimana kita mengelola tempat itu secara kreatif sehingga membuat daya tarik. Lanjut ya. Ya. Ada yang tidak masuk tadi, dia sampai 5 ya. Di bawahnya juga. Di bawah. Yang GP Award tadi, masuk GP Award. Ya, ada terlompat tadi ya. Jadi desa wisata bukan pemenang top 3 GP Award. Nah, ini Simarasok bersyukur nih, G. Kalaulah Simarasok saat penilaian GP Award 2020 itu masuk 5 besar, masuk 3 besar, maka tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Berjuang nomor 5 G. Kalau tidak nomor 3 G, tidak masuk. Nah, kalau nomor 5 masih ada peluang. Ya. Nah.
Jadi kadang-kadang nomor 5 ini ini juga tidak apes-apes banget ya. Tidak. Baik, itu kira-kira gambarannya. Nah, mungkin Ilham bisa buka sedikit gambarannya tentang apa saja yang mesti dilengkapi. Buka aja link ya. Yang tampilan menyeluruh itu nggak ada ya? Ya, oke, naikkan ke atas sekilas saja, ya. Ya. Nah, ada nanti diminta dukungan dari tokoh masyarakat, kemudian warga masyarakat. Akses dulu aja nih Pak, biar mereka pada buka. Sudah dijelaskan aja dulu, dijelaskan. Ya. Kemudian warga masyarakatnya usia produktif yang cukup besar. Kemudian masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap wisata. Terus warga yang menguasai bahasa asing ini menyangkut dengan jumlah. Nah, terbentuknya organisasi desa wisata dan tanggung jawab kelompok pengelola. Nah, menyangkut juga dengan pengolahan keuangannya. Nah, ini kan cukup rumit juga, gitu. Nggak bisa by design. Keuangan masuk gitu kan. Nah, memang akan sulit juga. Kita dari dinas dari Pemkab tentu juga akan berusaha juga maksimal mendapatkan 3 ini. Ya. Jangan sampai 1 gitu. Kalau 1 nanti tidak lewat dia seleksi, habis kita. Kalau bisa 3 ya, sekalian untuk ditingkatkan juga potensinya. Nah, ini terkait dengan salah satu misalnya perencanaan peningkatan nama tinggal wisatawan di desa wisata. Ya, kalau belum ada daya tariknya gimana orang mau tinggal? Nah, mungkin saya contohkan di Semarasok contohnya ya, itu cukup bisa membuat orang bisa tinggal karena ada aktivitas wisatanya di situ, ada kegiatan arung jeram, ada wisata ke gua Nan Panjang, dan dia juga menyediakan homestay. Nah, tentu ini akan membuat sedikit bisa terjanjikan dengan ini, dan juga sudah diuji coba. Nah, mungkin juga negara wisata lain bisa kita kembangkan juga demikian. Nah, setelah ini tentu saja langkah-langkahnya Bapak Ibu Saudara semua adalah mencoba kembali setelah pelatihan ini coba dikumpulkan semua anggota kelompok sadar wisata. Itu tugas pertama. Tugas kedua adalah menyampaikan secara umum apa yang didapat di sini. Kalau secara detail lebih bisa lagi kan lebih baik. Karena pada umumnya kan 1, 2 atau 3 orang dari negara wisata yang ikut serta di sini mempengaruhi komunitas ataupun anggota Poldarwis yang lain itu kan juga butuh energi juga supaya bisa ikut bersama-sama menggerakkan apa yang ideal disampaikan di sini. Ini sudah berapa menteri kemarin sama Pak Mabruri Tanjung ya. Nah, beliau pegiat wisata Bahari ya. Nah, mungkin yang dari Tiku mana? Dari Tiku ada? Ya. Nah, itu kan juga akan kita kembangkan di Tiku Selatan ya. Untuk wisata baharinya mulai tahun depan. Nah, kemudian ada lagi yang paling masuk siapa Pak Kabit? Yang narasumber kita setelah Pak Mabruri? Ada Pak Febi Pak. Pak Febi, agrowisata. Nah, agrowisata kita di Agam ada 5 yang kita usulkan dan ditetapkan dengan SK Gubernur, yakni Balingka, Bukit Batabuah, Balingka ada ya? Nah, Bukit Batabuah, kemudian Lasi, kemudian Sari dan juga Batu Pelano. Ada 5. Nah, ini juga akan masuk nanti di dalam pengembangan selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah dikumpulkan, coba disampaikan apa yang didapat. Minimal di samping persiapan kita untuk ini, nanti kita kirimkan linknya. Minimal untuk di luar itu saja dulu yang akan kita lakukan ke depan. Ada 1 atau 2 perubahan yang akan kita buat di tempat kita. Nah, contoh di Balingka misalnya. Balingka itu ada sebagian mengatakan belum bisa dikategorikan sebagai nagari agrowisata karena yang mengelola perkebunan stroberi itu tidak satu kesatuan ya, bisa-bisa orang. Tapi kalau bisa dijadikan satu paket ya, satu irama, satu kesepakatan bersama, ya mungkin simbol-simbolnya, penunjuk arahnya bisa dibikin walaupun sekarang sudah ada, dipermanenkan,
Ditambah lagi dia tarik selain stroberi itu apa, mungkin diundang sekolah pelajaran dengan TK memetik ini kan, dibuat programnya gitu, sehingga dia datang. Nah mungkin barangkali dari situ nanti baru ini kita fokuskan ke objeknya dulu, ke daya tariknya dulu. Ini saya contohkan untuk daya tariknya stroberi itu misalnya. Diundang sekolah melakukan praktik di situ, cara memetik, cara ini. Nah ada dari kelompok sadar wisata atau mungkin barangkali tandem gabung dengan orang yang punya perkebunan, ikut bersama-sama menjelaskan proses stroberi itu kan seperti apa. Kan tidak semua orang suka, tidak semua orang tahu. Kadang-kadang kita berpikir orang sudah tahu saja dengan stroberi itu bagaimana tumbuhnya dan sebagainya, tidak semua juga. Sebagai contoh lain misalnya kemarin ketika kunjungan tamu perdana kita pasca pandemi dari luar negeri Malaysia berkunjung ke Pagadi Kuala Lumpur dalam rangka penjajakan untuk kegiatan selanjutnya, karena yang kemarin itu datang adalah kalau Dewa Samojo Ikatan Majelis Guru Persatuan Kepala Sekolah gitu, datang sebanyak 33 orang survei yang tujuannya nanti bulan Agustus membawa 1.000 siswanya, bulan September membawa 1.000 siswanya lagi dari negeri 9 Malaysia yang notabene sebetulnya punya hubungan darah juga dengan Minangkabau. Saya tanya kenapa harus ke tempat agama secara umum, kenapa harus ke Pagadi secara khusus? Karena lokasi Pagadi ini kan sama kita tahu jauh itu, ya. Nah ternyata ya ada yang bilang tidak ada sinyal. Ya, memang tidak ada, tempat itu susah sinyalnya, ya. Maka sempat mengeluh dulu Pendaris Fikri mana? Nah, sempat mengeluh dulu Pendaris di situ mengatakan kami tidak ada sinyal banyak berkembang pak. Aduh tempat wisata pun yang disiapkan model itu tidak ada sinyal sama sekali, kan orang mana ingin gaduh. Pakai wisata tanpa sinyal, ada juga. Orang kan suka bikin aja, itu kan trik marketing, nggak menyimpang trik domestik. Tadi kami Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat menghadiri penandatanganan MOU dengan Air Asia untuk mendatangkan turis dari Malaysia. Tempatnya di mana? Di Marawa Beach, ya Marawa apa namanya? Pantai dengan viral kan? Kalau pernah masuk, ada yang pernah masuk dalam? Kalau bisa dia, saya yang meninjau, ya pernah ke Pelantabo, Rencak Pelantabo, ya. Cuma jadi cara marketingnya ini kita nyampur aja materinya. Marketingnya itu dia marketing membuat sesuatu yang berlawanan dengan fakta-fakta, membuat dia viral dengan harganya mahal. Berawak kan itu semakin dipasudinya, semakin dicari bahas supaya bisa tembus di kena sulit itu, ya. Nah. Jadi dia membuat pola marketing berlawanan, menantang orang untuk ingin tahu sebagainya. Jadi kalau masuk ke dalam, terangnya itu dalam merawatan masalah. Memang itu faktanya gitu. Kalau mau mencari biasa-biasa saja, ya. Menata pinggiran pantainya dengan tembok, kemudian ada kolam renang, dibuatkan payung-payungnya, di dalamnya ada yang tempat yang semi tertutup, ya, artinya ada pelindung atapnya, itu mungkin barangkali untuk yang fit dan tidak tahan cuaca terbuka. Udah selesai. Menunya biasa-biasa juga menunya, ya. Ada juga istimewa, lebih bagus tempat kita. Mana udaranya panas lagi ya. Nah artinya bagaimana kita mengemas tempat itu menjadi sebuah tempat yang menarik, baik itu cara kemasan supaya potensi yang ada bisa berkembang. Jadi kembali lagi kepada PR kita setelah ini, pertama bagi yang kelembagaannya belum lengkap, harusnya maksudnya nih, atau Wadarwis yang ada itu mungkin sebagiannya sudah ada yang tidak di tempat lagi, kan ada merantau itu, pasti ditukar sebagainya. Nah, sempurnakan itu cik dulu. Nah, ada-adiknya kerja juga sudah ada.
kita akan follow up ya. Mungkin tidak terjadwal, nanti kita akan komunikasi lanjutan lagi. Mungkin komunikasinya via alat komunikasi, mungkin komunikasinya langsung di lapangan juga bisa. Ya. Jadi tidak selesai besok penutupan selesai urusan kita, tidak. Ada lagi urusan yang akan kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti secara bertahap kita lakukan pendampingan lapangan dengan teman-teman juga dari OPD lain. Yang kedua, sepakati dengan kelompok sadar wisatanya untuk membuat satu minimal atau 3 maksimal daya tarik apa yang akan dibuat di situ. Tematik itu artinya ada suatu tema yang kita buka. Nah, boleh setelah ini kita coba diskusi, ada yang ingin bercerita tentang potensinya, tentang kelembagaannya, dan terus ada apa rencananya ke depan setelah ini. Nah, bisa juga Pak Kabit dibikin tertulis rencana 3 rencana ke depan. Sudah dibicarakan belum? Nah, kita tulis, nanti dikumpulkan, kita pegang, nanti kita lihat di Negari Lawang itu apa yang akan dilakukan, Negari apa lagi, Balingka apa yang akan kita lakukan, di Ibu di Pelebayan ya, di Kota Selungkang ya, apa yang dari Kerajuan Sudako, Launching Pak. Mancing. Launching. Oh, launching. Launching masa belum ya, launching ya, launching kegiatan gua virtual. Ya, boleh, tak apa-apa. Yang penting gua itu kan jualannya kan stalatit itu yang kan dipertahankan. Nah, satu lagi kritikan dari orang-orang geologi ke kami itu kan stalatit itu kan sudah mati. Tidak ada lagi cairan air. Masih banyak yang hidup Pak. Nah, untuk supaya dia bertahan ada airnya, dia kan kekuatannya di air itu tanaman mungkin barangkali ditambah. Dan juga, lihat bentuk itu dikali juga bisa. Mana 6 saya juga minum Pak. Ya. Karena jalan ke tempat kami itu Pak, orang harus berjalan kaki sekitar 500 meter atau sekilo, misalnya ya. Kiri kanan ke kami tanam bunga Pak. Misalnya, boleh, bisa aja dulu. Jadi yo. Ada yang jadi bisa pokoknya juga daya tarik di KPA. Yang kedua ya, membuat 1 sampai 3 daya tarik. Nanti tolong dituliskan supaya nanti kita sepakat dengan apa itu. Nanti boleh panitia bagikan kertasnya menjelang penutupan atau malam ini dikasih di rendungan malam atau di WA nya mali ya, pokoknya. Ya kan? Padahal bujit peyuan. Ini tidak bisa awak di kerja orang. Ya, apalagi nanti kegiatan ini melibatkan masyarakat banyak. Apa yang kau kerja sudah kau? Dan 2 besar enggak soal kelembagaan dan daya tarik ya. Nah, bisa dong. Wah, silakan ditulis di kertas, nanti kita coba kumpulkan dan kita coba record. Dan kita coba nanti kita kelapa. Nah, salahnya lagi grup WA-nya itu jangan dibubarkan, ya. Boleh berkomunikasi setelah ini progres apa yang telah dilakukan. Itu saling motivasi. Menindaklanjuti yang kemarin kami malam ini rapat dengan seluruh komponen masyarakat. Satu kedua ini. Dari hasil kesepakatan kami melakukan ini. Banyak kendala memang karena ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak setuju negara ini menjadi negara wisata. Ya, kan? Tapi setelah dijelaskan, ternyata sebagian mulai memahami. Terhadap yang belum memahami, akan kami lakukan terus misalnya seperti itu. Jadi itu aja. Ya. Kalau ada wisata bisa begitu lah. Kalau saya cerita banyak. Nah. Baik, siapa yang akan mengawali cerita malam ini tentang potensinya? Boleh 1 sampai 2. Pak Kabit besok jam berapa? Besok jam 8. Jam 8. Ya, waktu kita ada 15 menit lagi, mungkin menjelang jam 10. Kita berikan kesempatan dulu yang pertama. Silakan bercerita tentang potensinya, bercerita tentang kesulitannya, atau apa rencana yang dilakukan yang ke depan, atau bisa menggambarkan potensinya itu yang bagus, menarik untuk dikunjungi. Ya, tidak mungkin. Ada forum ini menjadi sebuah forum, dia akan melakukan reuni suatu saat di Lawang, di Balingka, di Semaraso, di Panampuang, di Kamang, di Manjau.
Bisa saya jawab semua tuh. Ya, boleh saya. Nah, oke, silakan. Mulai dari bungkus Pak. Itu iya. Waktuan lama-lama 10 ada saya dong. Silakan. Tolong mic-nya. Sudah. Oh ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan kami dari Polda Sulawesi Selatan. Ya. Kebetulan kami hadir sendiri. Gus Mardi ini. Pak Gus Mardi dan Gus Muhammad. Ada tuh ya. Oke, dalam hal ini kami mau coba mungkin menggambarkan potensi negara kami, Pak. Ya. Mungkin kita semua tahu kita kadang berada di wilayah Kecamatan Tanimaya. Kami punya potensi, Pak, alam dan ada tumbuhan langka seperti buah Rafflesia arnoldi, Pak. Yang pernah kami lakukan bersama BSD Kabupaten Agam dan kawan-kawan media. Jadi mungkin tentang samping itu ada juga kami punya air terjun, Pak, yang lebih dikenal dengan Sarasah Tigo Tingkit. Cuman di sini kami terkendala oleh akses, Pak. Mau nanti mungkin ada kawan-kawan dari sini yang hadir bisa memberikan gambaran akses menuju lokasi. Bahkan ini mungkin akan kami jadikan semacam trekking, Pak. Jadi ini baru rencana. Mungkin setelah ini kami akan coba nanti kumpulkan seperti Al-Mahmad tadi, mengumpulkan seluruh anggota Kudarwis untuk melangkah. Walaupun dari awal tentu ada awal, maka ada akhirnya, Pak. Mungkin itu sebagai gambaran dari kami, Pak, potensi yang ada dari kami. Kami kirim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Singkat padat. Ada lagi ingin bercerita yang lain? Silakan. Boleh lebih panjang, boleh lebih pendek dari itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Snes Parsen, biasa dipanggil Parsen kalau di Lawang ya. Ambo dari Kudarwis, dari Nagari Lawang. Di Siko bahasa Indonesia aja, Pak. Indonesia. Masa Lawang apa ada? Jadi baca itu segitu masa tentang Lawang ya Pak ya. Di Lawang ada potensi, di samping ada dua wisata yang menonjol ya Pak, yaitu Sol Puncak Lawang dengan Lawang Park. Jadi kami sebagai anggota Pokarwis lah Pak. Jadi di situ mungkin biasanya cuman memanfaatkan tamu yang datang aja ya Pak. Jadi potensi kami seperti adanya para tabu kalau di situ Pak, kurang kegiatan menghilang tabu jo manyaka Pak. Nah, jadi di situ mungkin potensi itu yang akan kami manfaatkan Pak. Jadi seperti mungkin kami rapikan istilahnya yang orang-orang yang para tabu, yang khususnya di jalan-jalan utama yang mengarah ke Lawang ini. Jadi di situ kami coba untuk berdiskusi lah jo masyarakat di situ, termasuk orang tuh istilahnya yang keluarga banyak yang jadi petani tabu gitu Pak. Keluarga sadonyo banyak yang petani tabu gitu. Jadi di situ mungkin yang masih memakai sarupo kilang tabu tradisional Pak, itu dimaksimalkan mana Pak. Jadi maksimal itu dalam artian kebersihannya yang pertama, yang kedua seperti penyedia fasilitas untuk mana tahu ada pengunjung yang tiba gitu Pak, itu otomatis sebagai parkirannya, kalau tidak usah parkiran paling yang minimalnya toiletnya lah. Jadi ada disediakan di situ toilet untuk tamu yang datang. Jadi mungkin itu arahan yang akan kami rencanakan untuk penertiban lah Pak ya. Jadi
Itu yang menggali di Calik Pulau sejak pengembangan wisata ko mulai pesat Pak. Di situ ada mungkin perkembangannya biasanya di tepi jalan itu kan aneh Pak, menjual tabu gitu Pak, atau menggali itu tidak biasa orang melakukan Pak. Karena wisata yang datang ke Lawang itu sebelum maraknya wisata go alun kan alun terlalu banyak Pak. Jadi orang menjual tabu yang di tepi-tepi jalan itu tidak parah Pak. Tapi kalau gini kalau dihitung lebih kurang mungkin 20 sampai 30 mesin hilang tabu mini lah yang dua menjual tabu gitu Pak. Ditambah orang menjual saka atau oleh-oleh yang olahannya dari saka, serumpuk, karipi, contohnya Pak kan. Nah, kacang lah gitu kan. Nah, jadi di situ mungkin kami coba berdiskusi orang di masyarakat Wadi Lawang Pak untuk magih daya tarik lah. Jadi daya tarik untuk wisatawan yang tiba jadinya istilahnya madiara kacang Pak, nggak sistem akuat karena kan ada itu Pak. Bakuan tinggi itu kurang aku punya bisa setengah itu kan bisa jadi Pak. Barang kacang misalnya liternya bagi jam itu loh 20 hari cerang itu lah mahal Pak. Itu hanya balik ke lain itu kecewaan. Nah, mungkin yang benar itu akan kami coba untuk arahan jo masyarakat. Itu yang kedua mungkin wacana lihat di situ tuh tujuan orang tuh pariwisata aku mungkin yang dua sampai itu Pak. Lumayan dominan lah yang di Lawang Park Tenjo Puncak Lawang. Mungkin awak dari start dari Lawang dari Pasar Lawang lah. Di situ mungkin akan kami buat serbu gerbang. Jadi kalau di situ kalau di situ kampung wisata atau juga yang lainnya. Nah, itu Pak. Jadi untuk menentukan daerah awak tuh, nah, kalau daerah itu lah mau saya daerah wisata. Nah, mungkin itu saya kira rencana kami Pak. Ditambah itu sakit tele Pak yang di awal lewat dari Sol Puncak Lawang Pak, yang jalan yang Tambuih Beko ke Adata, Tambuih ke Meninjau balik. Di situ ada kami sedang merintis untuk jalur trekking Pak. Nah di situ sama penginapannya rencana. Tapi lah masuk itu merintisnya jo membuat jalan untuk apa Pak, untuk yang kami bisa lalui untuk di Karajuan dulu Pak kan. Mungkin butuh proses untuk mengembangkan jalan itu. Nah di situ juga tuh untuk acara untuk kegiatan panjat tebing gitu. Jadi itu mungkin itu kami arahkan untuk paket wisata gitu. Paket wisata yang misalnya ada yang punya minat minat khusus lah mungkin ya Pak. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Wakili dari Kota Lawang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lah itu. Tekan. Enggak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nan seperti Pak tadi kok mau dari Belingka gitu Pak. Sebenarnya Pak, kalau sebenarnya masalah potensi kan. Potensi kok seperti komentar sebelumnya kan, yang dari kami biasa pun soalnya ada pulau gitu Pak. Salah satunya selain strawberry dari kawasan itu ada nanti itu kami punya dadiah Pak gitu. Dari Kabau gitu, yogurt kalau bahasa modernnya gitu. Dan nanti itu ada beberapa potensi lainnya, misalnya dari puncak Bukit Kemaraya dan Sinarang dan banyak yang lainnya Pak. Tapi untuk yang kami permohonkan nanti yang pertama dari segi kami inilah masif Pak. Masalah produktivitas strawberry kalau banyak yang masif. Yang kami minta yang pertama itu tentang masalah promosi. Yang kedua masalah kini kok produk turun telah banyak yang dibuat dari masyarakat setempat tuh. Ada karipinya nanti, ada tetanya nanti, ada sausnya nanti, ada cheesy milkshake-nya gitu banyak lah kreativitas dari milenial gini Pak. Jadi masalah promosi sama standarisasi dari produk tersebut itu ada pembinaan lain. Jadi gitu tuh diikut duit dulu dari masyarakat itu dijual gitu. Sementara masyarakat minta kan, kok Pak aku ya, misalnya masalah standarisasinya Pak A, pemasarannya Pak A, kalau banyak nanti Pak A nanti apanya itu yang dikeluhkan. Yang kedua nanti Pak kami butuh juga nanti pelatihan, artinya pemahaman masyarakat secara keseluruhan tentang desa wisata itu gitu. Karena di saat yang lain itu bersemangat, nanti ada masyarakat yang kurang paham bro gitu kan. Seolah dengan ada desa wisata itu bisa menggeser-geser hal-hal lain gitu kan. Tapi kami minta nanti dari dinas itu bisa
memberi pemahaman bagi kita yang terlibat langsung dan masyarakat setempat, artinya sejajar lah gitu atau sepemahaman lah gitu, sehingga nantinya pun bisa lebih cepat ya, seperti itu loh Pak. Pelatihan kepada Perdawis pun dan masyarakat setempat yang terlibat di situ gitu. Mungkin itu Pak. Pak Ajisman ya. Ya. Silakan Bu. Ya, habis Pak. Kalau masih ada kesempatan minta, itu Linda Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, kami dari Pok Darwis Gua Pejualan, di mana di sini yang mau kami sampaikan kepada Bapak, kalau untuk Gua Pejualan itu yang akan kami promosikan yaitu seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu situasi di dalam gua, kemudian jarak antara parkiran yang sekarang sampai ke gua itu kira-kira 400 meter Pak. Itu udah di sama kelompok Pok Darwis udah ditanami bunga. Kemudian rencana awal kami dulu mau ditanam itu pinang batara Pak, untuk pohon pelindung jalan tersebut. Jadi di sini yang mau kami tanyakan Pak, kalau untuk jalan itu kami udah dapat dana pokir dari Ibu Hartati, dan Ibu tersebut juga udah menjanjikan kalau sekarang pekerjaannya belum siap karena dananya cuma 125 juta, nanti di perubahan diminta lagi proposalnya, kata Ibu kan bisa disiapkan. Itu jarak jalan lingkarnya kira-kira 2 kilo Pak. Terus untuk sanitasi juga beliau janjikan sama penerangan di gua tersebut Pak. Terus yang kami sampaikan kepada Bapak untuk bibit pinang batara ini Pak, kira-kira bisa enggak Pak kami dibantu dari dinas ini Pak? Itu pertanyaan dari kami Pak. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismawati ya. Iya Pak. Baik, kita lagi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu 4 orang ini. Bapak betul sila ya, Pak ya. Ada Pak. Baik, pertama mungkin pada Ketua Kadang. Ya. Saya ditutup pintunya. Ganti-gantian suara. Baik, pada Ketua Kadang, unggulannya ada danau, ada taman rafflesia, kemudian ada air terjun. Nah, pertama untuk danau pada Ketua. Aku lalamu tak kata yang punya Ketua Kadang. Anu namanya? Maruswa. Itu kan akses jalan yang dibangun ya. Nah, kalau tidak salah mulai di Kamen ke taman-taman ya. Ini masih aktif. Salah satu cara kita di Seringga Danau membuat orang tertarik untuk datang ya. Kalau sekarang kondisinya adalah di Danau Meninjau itu mendekati sumber air orang agak enggan, keberatan karena aroma, bentuk dan sebagainya memang kurang menarik. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada di spot-spot tertentu yang orang mau mampir. Contoh yang sekarang mulai agak sedikit berkembang itu di Peninggahan sama Tapian Kualo di Sungai Batang. Peninggahan dan Meninjau. Ada yang dari Meninjau? Ada yang dari Nagari Meninjau ada? Mana? Ada. Yang dari Nagari Sungai Batang ada? Ada. Tapian Kualo ya. Di Kota Kadang merasa bisa juga berkembang untuk itu betul. Nah, petang awak kau mencoba menggerakkan tapi harus cepat terwujud Pak lain.
bagaimana Pok Darwis setiap itu membuat tempat berfoto di pinggiran dengan berbelakang danau meninjau. Kalau sudah mersuah itu bisa dimanfaatkan akan lebih bagus. Itu kan Panjujai sebetulnya orang datang. Nah kemudian bisa di sebelah-sebelahnya itu nanti akan tumbuh tempat-tempat jualan makanan khas danau meninjau. Nah tentu saja akan diumumkan di luar, diberi keterangan, petunjuk arah dan sebagainya. Kami pikir ini langkah yang cukup bagus juga bisa dilakukan Pok Darwis yang agak sedikit tidak terlalu berat. Bagaimana membuat spot berfoto di mersuah, ya. Nah, setelah itu viralkan dengan media sosial sekarang gampang sekali memviralkan foto begini kirimkan ke apa nama Persatuan Perantauan. Persatuan Perantauan namanya Kesatuan Keluarga Ketua Dam. KGM. Nah, itu bisa disampaikan juga. Nanti jika ada perkembangan seperti itu, kami yakin Ikatan Perantau akan berikan perhatian dalam beberapa hal, termasuk juga nanti kan pulang sekali 2 tahun kalau nggak salah. Nah nanti juga setelah pulang mereka bisa juga dikirim untuk melakukan ke sana. Itu pandangan saya terhadap tapian danau. Tapi soal kepengurusan pada itu, Kota Kadang perlu diperkuat oleh milenial yang aktif, Darwisnya, ya, yang bisa memposting, mengupdate, berkreasi, bermain-main, berselancar di dunia maya. Itu perlu kadang. Kalau lado gak cik tambah ya. Nanti itu. Nah, pengalaman ketika mengisi data petang perlu tenaga yang seperti itu. Kemudian referensia juga jadi daya tarik karena tidak semua tempat referensia Al-Mardi ini ada. Kesulitannya kan akses ke situ. Ya, sama dengan air terjun ini. Jadi ini kategorinya nanti wisata minat khusus. Jadi kalau untuk Kota Kadang mungkin barangkali kita masih dalam tahap mengambil-ngambil titik-titik. Nanti harapan kita disandingkan Danau Meninjau ini jadi satu paket ya. Di Kota Kadang lain, di Kota Melintang lain, di Kota Kacik, dan kita maunya seperti itu gitu. Nah tentu bisa saja forumnya bisa membentuk Darwis Seringkara Danau juga bisa bergerak. Karena 9 nagari khusus dianggap satu-satunya kecamatan yang semua nagarinya sudah ditetapkan sebagai nagari wisata itu Tanjung Raya. Ke-9 nagari itu adalah nagari wisata. Nah, Darwis yang ada tinggal berkumpul lagi Bayu, nah, di Bayu AB, di Iko AB. Nah, mungkin juga bisa ini kan semakin meningkatkan motivasi juga. Nah, tentu ini membutuhkan pembiayaan dan sebagainya. Salah satu support dananya itu memang kita harapkan adalah dukungan dari nagari untuk melakukan ini dan semua lainnya yang bisa kita harapkan. Nah, secara bertahap itu mungkin barangkali itu untuk pelembagaan, tempatkan tenaga-tenaga yang boleh dirombak. Ya, kalau untuk SK Darwis itu juga hari ini berubah salah dong, ketika dia. Tapi memang melalui musyawarahnya lakukan ya, tidak terkenal juga gini dan tak perlu wasuang gitu juga yang bersangkutan tak tahu gitu kan. Di kampung tak tahu, jadi nanti menimbulkan persoalan pula. Lahir pula Darwis perjuangan, ya kan? Tantangan gitu ya. Nah kemudian itu kami pikir untuk Kota Kadang pada itu saya bertahap. Nah Lawang beda. Nah, Lawang kondisinya dia sudah dikenal, tidak perlu begitu dijual, dia sudah dijual. Nah sekarang tantangan sebetulnya sama Pok Darwis itu Farzen ya begini. Tantangannya adalah seperti yang direncanakan tadi. Saya respect dengan apa yang direncanakan itu, bagus. Karena kalau Pok Darwis Lawang bercerita bagaimana Lawang Park, bagaimana puncak Lawang, itu tidak di ranahnya genggaman Pok Darwis. Itu ada orang yang mengelolanya, ada yang punyanya. Nah, buatlah sesuatu yang beda, yang akan menambah daya tarik dari itu. Tidak perlu kok tidak jawab tidak begitu. Pok Darwis tetap mewadahi semuanya. Nah mungkin bukan saja tidak mungkin suatu saat ada kesepakatan antara Pok Darwis dengan itu. Kalau lah nampak nanti punya mau dia berkomunikasi dengan Pak Zula, dengan Pak Zul, Pak sebenarnya Pok Darwis bisa menjadi bagian dalam komunikasi itu. Tapi bukan melamar kerajaan ke Lawang Pak di Lawang maksudnya. Ada semua dari itu. Buka tempat wisata, tak beda mana? Ya bagian situ tuh. Jadi buatkan sesuatu yang bedanya. Dan ini menarik apa yang disampaikan tadi ya. Tadi ada potensinya para tabu.
Nah, persoalan toilet dan parkir memang menjadi persoalan di situ. Masih mengandalkan sarana ibadah misalnya. Kemudian membuat gerbang. Ini memang identitas perlu nih. Ya, terus terkait dengan tabu ini ya, tabu. Jadi kalau di Lawang ini menurut pandangan Abu Baden, event yang harus kobek di situ, alih-alih kobek di situ. Ya, kalau usul Puncak Lawang sudah jelas dengan kegiatan para layang misalnya salah satunya ya. Di Puncak Lawang juga ada wahana-wahana permainan. Tapi event pada dua. Nah, salah satu eventnya mengandalkan potensi. Kalau sebuah pemikiran saja nanti bisa dikemas. Maupun itu menghilangkan, dilombakan. Nah, mungkin yang murah meriah melombakan pun tidak perlu modal-modal amat kan anak sekolah. Jadi sederhana itu diberikan dilombakan menabang tabu, kemudian memberasikannya di barak, kemudian di KB-nya, boleh menyebut tuh tanda, kata penghilang tradisional yang terdekat. Kamu bantu awak belanja di perbelanjaan nikah dua, nikah tiga, nikah empat, misalnya cukup dekat, atau bisa disepakati penghilangannya mana ya, jaraknya hampir sama antara kebun dengan penghilangan. Balari mentas itu kayak triathlon gitu, abang, tapi ditentukan mungkin tigo ataupun sebagian kayaknya orang tigo batang, terus balari ke penghilangan, tiba di penghilangan masuk ke penghilangan. Tampung aja itu dibawa balari sampai tertentu. Mungkin kau kata tidak lawak, kau tinggi itu payah kau aja. Siaran airnya paling banyak di lokasi itu mungkin bisa jadi lokasi. Nah, lomba itu. Jadi sepertinya sederhananya begitu gitu. Tapi mungkin bisa dikembangkan, dikreasikan lagi, bahas menarik ya. Pinus-pinus juga banyak di situ lombakan para jorong di pokok. 6. Lomba menghias batang pinus antar jorong Senagari Lawang. Tawa bersana itu kepada maksud itu kepada banyak sih. Nah, menghias melati di batang batang pinus Pak. Nah, barang itu tinggal. Jadi yang misalnya kalau di Puncak Lawang diadon kan pinusnya banyak tuh. Nah, kan tinggal di sana. Pasti kan nambah kita betul lagi. Ada dulu Bang, mungkin belum juga support hadiah gitu. Nah, artinya adik-adik itu dia buat. Nah, yang akan hadir ke situ adalah orang yang ikut bertanding dan orang yang ingin menyaksikan. Tapi menginformasikannya sudah harus jauh-jauh hari gitu. Nah, sebulan sebelumnya sudah disampaikan. Bukan tidak mungkin nanti dia berkembang seluruh Kabupaten Agam merias pinus dengan melati. Kan ada dampaknya juga ada pun. Melati kalau cocok dalam dinginan. Cocok ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dulu pernah ada tuh jalan dari Bayu ke Lawang. Apakah ikut yang dimegasi ketiba di Lawang tadi? Nah, betul Pak. Jalan situ Pak. Ya. Pasti boleh itu apa? Oke. Nah, ya. ini akan jadi wisata minat khusus. Itu juga boleh nanti dipasarkan ke ini. Jadi nanti ke kelompok pramuka pun akan kita coba sampaikan. Misalnya sudah akses sudah dibuka. Jadi dia kan tidak harus dibangun, dicor sebagainya jalan-jalan itu. Kan cuma membersihkan jalan. Sebenarnya kalau bulan ini selesai Pak, bulan besok ada event dari Mapala Sumatera Barat. Sumatera. Keren. Ya. Nah, tadi Ambo dikontak oleh perantau dari Batak, nyok orang Ambon Pagi, ingin membawa kendaraan off-road, ya, off-road. Tanggal 28 Juni gue rencananya Karapet di meninjau sekalian survei lokasi. Ya, mungkin saja masuk dari Lawang. Gue tadi nyampaikan masuknya dari Ambon Pagi atau Lawang ke bawah dan sebagainya. Nah, artinya gini, telah mulai terbuka sekarang keinginan orang untuk ini. Persatuan Perantau Rawak di Batak ingin melakukan kegiatan itu. Nah, sama dengan rencana tadi event itu. Jadi Lawang, Ambon Pagi, Meninjau dan sekitarnya itu event-event yang harus kita banyak gerakkan karena jualannya sudah jelas. Puncak Lawang dan Ambon Pagi jualannya, Meninjau juga jualan sudah luas.
Tadi Ritno Kurniawan yang tempat Pak Kabit rencana mau besok ke Nyara itu juga bertanya ke saya apakah memungkinkan membawa orang studi tur ke Lawang. Kami dengar Lawang sudah bagus Pak, dari sebagainya itu ada tantangan nih. Orang mau jadi awak besok beda-beda, gitu kan? Nah, jadi Pak dinya tuh belon supaya awak bisa. Kalau dia jadi ya, bisa aja komunikasi dari Ritno itu besok kalau nyado ya. Ritno tuh orang Kamang, orang Wah. Nah, betul Ninyo yang menggerakkan situ. Inspirasi sebetulnya banyak dari Ritno. Dari orang di Nyarai itu kebiasaan masyarakatnya adalah menebang pohon secara liar, ya, bisa merubah menjadi berpaling ke sektor pariwisata. Gitu. Nah, itu butuh waktu dan butuh tantangan. Memang kalau di tempat-tempat awal itu menciptakan lokal champion itu detik, ya. Ada yang mau curang menggerakkan. Itu akan lebih bagus. Itu yang persen ya. Terus Pak Ajisman, bagus Pak, ada potensi lain. Memang kalau kita hanya murni berjualan stroberi petiklah, ya, itu kan juga akan ada fasenya kejenuhan pasar begitu. Tapi kalau diolah menjadi aneka makanan dan minuman juga bagus. Alangkah bagusnya lagi menikmati makanan dan minuman itu di pinggir-pinggir kebun stroberi. Itu mungkin pada dulu dia boleh disepakati. Kalau nado terbaik melihat. Iya, kalau itu kan masih di kabut saja. kawasan. Kabut saja. Minum daging misalnya yang disuruh adanya di sadian stroberi ya kan. Jadi artinya membuat tempat makan dan minum. Jadi kalau Gigo antara Padang Luas sampai ke Lawang ataupun ke Meninjau itu sangat minim dia rest area. Nah ada tempat. Kalau Balingka bisa menyediakan itu, timbal balik ada jalur Cincin Malala dan jalur Padang Luar Meninjau. Ada tempat yang bisa disediakan. Apa maksud? Ya, kalau rest area definisinya di jalan tol kan lengkap, ada ATM kan, ada perlu supaya ATM tahu ya sih. Minyak istirahat pun masih bisa kalau. Tapi setidaknya ada tempat orang berhenti barangkah lelah dalam perjalanan menuju Batur atau Lawang dari Padang Luar, singgah sejenak ke Balingka. Tak perlu pantun dengan si Balingka. Kadang-kadang tulisan baca orang pantun video lah Pak Alisa. Ada makan, ada minum, ada dadi. Dadi itu jauh lokasinya. Dadi ini tambahannya orang ingin life experience. Serupa di Pak Sumatera udah masuk ya? Tadi dia contoh. Sumatera itu kan life experience dan edukasi. Mau bahas sapi bisa langsung dinikmati susu sapi di situ di tempat kan? Di Kejulasi Pak Sumatera tadi. Ikut inspirasi juga. Secara sosok beliau adalah Insinyur Mesin ITB. Mengurus peternakan di Lasi kampung beliau. Jadi tidak usah wajah dia, sekolah ada itu sudah, habis ada itu dah, itu kreativitas sebetulnya, ya. Mau siapa juga dia, kaitannya kan nggak bawa, ada dulu wadah arena untuk itu gitu, sampai yang bisa orang, tentu saja di jamnya, karena dia pun tidak bisa setiap saat, harus pagi bisa. Jam berapa saja dia berlebih. Ya, itu dari mati dia. Jarang orang bisa. Jadi ada yang bisa dikonsumsi di tempat. Ada juga orang pernah membeli tempat lain, ternak saja letak sini, karena tidak bisa konsumsi banyak-banyak. Di dropnya dari luar. Cuma jalan dan dia pun produksi di kabau, kebetulan gini pun tidak bisa dia sunyi memang bukan suka kabau itu, kabau di sini. Itu simulasi saja. Tanya kabau jinak. Contoh saya. Tapi ada tulisannya. Oh no, kabau jadi. Contoh. Dilarang memahutkan ternak lain di sini. Ya. Oke, soal pelatihan Pak Jisman, silakan menceritakan Pak dia mulai pernah bayangkan. Kalau di sport, dari soal kan ada dulu itu. Masih Pak Jisman gitu aja. Masih. Nah,
adalah musyawarahnya perbaruilah kalau memang perlu diperbarui, musyawarahkan, sampaikan. Kemudian untuk tendangan pertamanya aku minta fasilitasi ke Pak Wali. Kan tak perlu berhari bermalam untuk dia tersempurna, setengah hari saja jadi. Tak harus bersiaran ke 7 dan 2 C, PWC. Sesuai juga kesepakatan awak nanti. Pak hadir kan? Ya? So pakai dari situ. Oke, Pak Isman. Kemudian Ibu Ismawati, bagus Bu, ada ini termasuk jaminan khusus ya, karena memang mungkin Ibu bisa mencari inspirasi dari gua-gua dan galau-galau yang ada di Sumatera Barat ataupun di Indonesia. Baca orang mengemas daya tariknya, ya. Nah, gini Lado sepanjang 4 meter membuat taman ini bagus Bu, tapi terkait dengan pertanyaan Ibu tentang Pinang Batara. Iya, Pak. Nah, pinang-pinang ini harusnya memang dinas pertanian tuh. Pak Wali bisa mengkomunikasikan itu. Tidak kalau Pak Ama bukannya. Jadi ada tanaman sejenis yang ditanam kiri kanan itu juga bagus ya. Menarik ya. Di tanaman pelindung di bawahnya ada taman-taman bunga. Nah, itu akan menarik. Cuma nanti biasanya Bu kalau larami orang tutup kadang-kadang itu yang perlu diantisipasi. Atur tampaknya di bawah gitu supaya tidak rusak pada pemandangan orang. Ya. Kalau jalan lingkar ini Bu ya memang ini bertahap, ini jalan nagari. Syukurlah nanti ada peluang untuk sanitasi juga, penerangan di dalam, itu bagusnya. Ya bangun terus komunikasi dengan para perantau kita dan juga perwakilan masyarakat, ya masyarakat untuk melakukan itu, ya. Oke, tulis. Ya kira-kira seperti yang 4 disampaikan ini yang akan ditulis. Nah, gitu kan sederhana seperti itu, ya. Tulis seperti yang tadi formnya sudah disiapkan Pak Kabid dan kawan-kawan. Itu saja. Kuat. Itu Kabid. Tentu yang dari beko yang rasa-rasa mungkin kerajaan. Kalau terakhir juga menjadi sinan tentu. Ya. Tidak, cukup ditulis sana aja. Formnya sudah ada. Rencana apa soal kelembagaan kah yang mau dibelokkan, atau soal daya tariknya mau ditambahkan, atau dua-duanya ya, 3 buah saja lah jadi dulu tuh apa nampaknya yang perlu dilakukan, atau akan melakukan pelatihan di tempat awak dengan berbagai narasumber atau narasumbernya dari dinas saja. Nah, kalau dari dinas tidak ada persoalan, tak pernah nulis sih aman diangkat jadi di negara itu untuk honor sumber perlu. Cukup kami ya Pak ya. Ayo kopi sengaja di kopi ya. Balik masalahnya. Nah, silakan datang undangan, kita sampaikan undangannya. Ya. Baik. Soalnya masih ingin mendalami lebih jauh. Cuma sayangnya karena memang ada beberapa agenda besok tidak bisa menemani ke lapangan. Ada beberapa agenda besok kita juga akan berkomunikasi dengan tim Geopark Sumatera Barat dan Minang ya di Bukit Tinggi, karena Geopark Sianok Maninjau itu salah satu segmen wisata yang bagus juga. Di samping dia aspek pendidikannya, penelitian dan juga aspek ekonomi akan bisa dapatkan ya. Mencari tuan patahan semangka patahan Sumatera saja itu kan habis waktu. Nah, habisnya juga itu dibikin di Seringka Danau. Ya, itu kan kaldera terjadinya danau meninjau. Dibek cerita tentang itu. Baik seolah cerita tentang Bujang 9. Aku bisa tuh. Jadi menambah itu